Perkenalkan, saya Salsabila dengan NIM A40122135 dari kelas D, Prodi PGSD FKIP Universitas Tadulako. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang perbandingan kurikulum antara Indonesia, Jepang, dengan Korea Selatan. Adapun tujuan pendidikan, yang pertama Indonesia. Tujuan pendidikan nasional Indonesia tercermin dalam berbagai dokumen kebijakan pendidikan termasuk UUD 1945, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, serta dokumen-dokumen strategis lainnya. Meskipun formulasi tujuan pendidikan dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu, pada umumnya tujuan pendidikan nasional Indonesia mencakup beberapa aspek utama seperti pembentukan karakter bangsa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan akses pendidikan, penguatan identitas, budaya dan karakter bangsa, pengembangan keterampilan hidup, peningkatan daya saing bangsa, dan pendidikan berbasis karakter dan kearifan lokal. Yang kedua, Jepang. Tujuan pendidikan nasional Jepang yaitu 1. Mengembangkan kepribadian setiap individu secara utuh. 2. Berusaha keras mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas baik pikiran maupun jasmani. Ketiga, mengajarkan kepada setiap siswa agar senantiasa memelihara keadilan dan kebenaran. 4. Setiap siswa dididik untuk selalu menjaga keharmonisan dan menghargai terhadap lingkungan sosialnya. 5. Setiap siswa dituntut untuk disiplin, menghargai waktu, dan memiliki etos kerja. 6. Pengembangan sikap bertanggung jawab terhadap setiap pembebanan pelajaran dan tugas yang diberikan kepada siswa sesuai dengan tingkat pendidikannya masing-masing. 7. Meningkatkan semangat independen setiap siswa untuk membangun negara dan menjaga perdamaian dunia. Yang ketiga, Korea Selatan. Tujuan pendidikan nasional Korea Selatan adalah untuk mempersiapkan generasi muda dengan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan global dan mendorong kemajuan sosial. Tujuan pendidikan di Korea Selatan juga melibatkan pengembangan potensi individu, peningkatan daya saing global, dan pembentukan warga negara yang beretika. Sistem pendidikan Korea Selatan menekankan pada potensi akademik tinggi, mengembangkan keterampilan praktis, dan penanaman nilai-nilai moral serta kewarganegaraan. Selain itu, mereka juga berfokus pada pengembangan kreativitas dan kemampuan berpikir inovatif untuk menghadapi tuntutan dunia modern. Selanjutnya, landasan filosofi, psikolog, dan sosial budaya. Yang pertama, Indonesia. Landasan filosofi pendidikan nasional Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan psikolog pendidikan nasional Indonesia adalah teori belajar behavioristik dan humanistik. Landasan sosial budaya pendidikan nasional Indonesia adalah keberagaman budaya dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Yang kedua, Jepang. Landasan filosofinya dengan gambaran nilai-nilai ideal bagaimana cara bangsa Jepang dalam mengonsepsikan arti dan makna kehidupan, bagaimana cara mereka mengatasi persoalan hidup, dan norma-norma imperatif yang dijadikan pegangan dan arah tujuan hidupnya. Landasan sosial budaya, legisme, administrasi yang demokratis, netralitas, penyesuaian diri, dan penetapan kondisi pendidikan, dan desentralisasi. Yang ketiga, Korea Selatan. Landasan filosofinya mencakup nilai-nilai seperti inovasi, kompetitivitas, dan kerja keras. Mereka menekankan pentingnya pengembangan individual serta kontribusi positif terhadap masyarakat. Secara psikologis, sistem pendidikan Korea Selatan mendorong motivasi intrinsik, kemandirian, dan ambisi dalam pencapaian. Mereka juga menekankan pada pentingnya kerja sama tim dan komunikasi efektif dalam proses pembelajaran. Dalam aspek sosial budaya, pendidikan di Korea Selatan menekankan pada penghargaan terhadap tradisi, nilai keluarga, dan kesadaran sosial yang kuat. Adapun iptek kurikulum dan organisasi kurikulum. Yang pertama, Indonesia. Penggunaan iptek di Indonesia
terdapat upaya untuk mendukung tumbuhnya inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan pelajar. Kurikulum pendidikan dasar di Indonesia diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kurikulum pendidikan dasar di Indonesia terdiri dari mata pelajaran umum dan mata pelajaran agama. Organisasi kurikulum pendidikan dasar di Indonesia adalah terpadu dan terintegrasi. Kurikulum pendidikan dasar di Indonesia mencakup mata pelajaran sains yang bertujuan untuk mengembangkan pemikiran ilmiah dan keterampilan pemecahan masalah siswa. Struktur kurikulum pada satuan pendidikan SD MI di Indonesia meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 6 tahun mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Di Indonesia saat ini masih menekankan pada kuantitas pembelajaran bukan kualitas. Yang kedua, Jepang. Sementara itu, dalam bidang iptek kurikulum pendidikan diawasi oleh The Board of Education yang terdapat pada tingkat prefektur dan manipal. Pengembangan kurikulum masih sentralistik. Central Council for Education dan sekolah berperan lebih banyak dalam pengembangan kurikulum di masa mendatang. Organisasi kurikulum pendidikan sekolah dasar di Jepang didasarkan pada pengembangan kurikulum sentralistik. Pendidikan Jepang menekankan pada etika, seni, olahraga, dan pengetahuan umum. Mereka mengarah pada suatu standar nasional serta penyempurnaan karakter. Yang ketiga, Korea Selatan. Dalam hal kurikulum iptek, Korea Selatan menekankan pada pengembangan keterampilan ilmiah, teknologi, teknik, dan matematika yang kuat. Mereka mendorong siswa untuk mengadopsi teknologi baru dan memahami peran teknologi dalam masyarakat modern. Kurikulum ini juga mengintegrasikan pendekatan kreatif dalam pembelajaran ilmiah. Organisasi kurikulum pendidikan sekolah dasar Korea Selatan didasarkan pada pendekatan yang terstruktur dan komprehensif yang mencakup pembelajaran akademis serta pengembangan keterampilan sosial. Mereka menekankan pada pembelajaran berbasis proyek, pengembangan keterampilan kerjasama, dan penerapan teknologi dalam proses pembelajaran. Sistem ini juga memberikan perhatian khusus pada pengembangan keterampilan kritis dan kreatif sejak usia dini. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Bye-bye.